Assalamualaikum, selamat siang guys. Hari ini saya mereview sebuah kunci keyless aftermarket merek RWB yang sudah saya pasangkan di mobil Honda Mobilio. Apa saja fitur-fiturnya? Nah, ini bentuk dari keylessnya. Ada model 3 tombol. Tombol kunci, kemudian untuk membuka, dan ini untuk menyalakan mobil dari jarak jauh. Oke, fiturnya apa saja, kekurangan dan kelebihannya apa saja, lanjut terus saksikan videonya ya. Oke, ini unit mobilnya, dan ini remote-nya. Fitur pertama adalah dia bisa, ini posisi sedang mengunci. Kalau kita tekan tombol ini, nah, maka mobil akan posisi unlock. Dan kita tombol, nah ini dalam jarak tertentu, ketika remote dan mobil dijauhkan maka akan mengunci secara otomatis. Kita ulang lagi ya. Nah, ini untuk membuka, ini sedangkan ini untuk mengunci. Nah, itu pertama ya, membuka dan mengunci mobil. Fitur yang kedua adalah, tadi kan ada alarm. Nah, bunyi klaksonnya bisa dinonaktifkan ketika kita mengunci mobil. Caranya dengan menekan tombol lock beberapa detik. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu, maka ketika kita mengunci, nah, bunyi klaksonnya akan tidak bunyi atau silent. Ya, itu fitur. Jadi bisa silent klaksonnya. Untuk mengaktifkan lagi bunyi klaksonnya ketika kita mengunci, maka tekan beberapa detik tombol menguncinya. Kita tekan. Nah, maka bunyi klaksonnya ketika kita mengunci akan bunyi. Kemudian fitur selanjutnya adalah bisa menyalakan atau menghidupkan mobil dari jarak jauh ya. Kita tekan tombol ini terang untuk membuka bagasi sebenarnya, tapi karena ini merek aftermarket, ini fungsinya untuk menyalakan mobil dalam dari jarak jauh. Caranya tekan beberapa detik. Nah, tuh ya. Jadi sangat praktis ketika kita ingin berpergian dan ingin menghadirkan mobil tanpa harus kita masuk dan menghidupkan mobil secara manual. Bisa menghidupkan mobil dari jarak jauh. Nah, kemudian fitur ini, mobil akan berhenti atau mati otomatis apabila dalam waktu 10 menit kita tidak mematikan mobil, maka mobil secara otomatis akan berhenti. Itu kelebihannya. Kemudian kalau misalkan sudah beberapa menit kita ingin mematikan, maka tekan kembali tombol ini ya, yang gambar bagasi terbuka. Kita coba. Nah, mobil mati. Tuh, jadi bisa menghidupkan dan mematikan mobil dari jarak jauh. Nah, tuh. Kemudian fitur selanjutnya, ketika kita dekatkan, ini posisi mobil sedang terkunci. Nah, ketika kita dekatkan remote-nya ke mobil, bentar. Ini posisi, oke, kita ajukan dulu. Beberapa meter. Nah, terkunci. Ketika kita dekatkan remote-nya,
akan terbuka secara otomatis. Ya, kita jauhkan kembali tanpa menekan tombol. Nah, mengunci otomatis tanpa perlu kita sentuh atau kita pencet tombolnya. Nah, di dalamnya, oke, kita dekatkan. Nah, terbuka otomatis. Cara menghidupkan mobil. Nah, tombol engine startupnya saya simpan di posisi kunci bawaan mobil, ya. Ini di dalamnya sudah disematkan kunci, duplikat kunci yang sudah disematkan di sini. Kemudian ditutup dengan engine start stop. Nah, cara menghidupkannya, ya, kalau kita tekan tombolnya saja, ini hanya bisa menyalakan dashboard saja, ya, tanpa bisa menghidupkan mobil, ya. Jadi kalau hanya menekan tombol engine start stop tanpa menginjak rem, kita hanya bisa menghidupkan posisi mobil ke dalam posisi standby tanpa menyala. Untuk menyalakannya, injak dulu pedal rem, lalu tekan tombol sekali, maka mesin otomatis akan menyala. Nah, untuk mematikannya, maka harus menginjak pedal rem lagi, kemudian menekan tombolnya. Nah, jadi kalau misalkan menekan tombol saja tanpa menginjak rem, mobil tidak akan menyala, hanya posisi ACC saja. Kita coba tanpa menginjak pedal rem, kita tekan. Nah, hanya menyala saja, ya. Menyala posisi ACC, indikator di speedometer menyala tanpa mesin yang menyala. Kita coba hidupkan kembali dengan menginjak pedal rem dan menekan tombolnya. Nah, posisi mobil nyala. Nah, apabila tanpa sengaja ketika di jalan kita menekan tombol ini, bagaimana reaksi, apakah mobil akan mati? Dengan catatan tanpa menginjak rem, kalau kita tekan engine start stop, maka mobil tidak akan mati atau si engine start stopnya tidak akan merespon, kecuali kalau menekan engine start stop sambil menginjak pedal rem, maka mobil akan mati. Misalkan ketika kita jalan menginjak pedal rem sambil ngerem, maka kita pencet ini, mobil mati. Jadi ini menurut saya sangat-sangat aman karena dari segi keamanannya sudah dijamin, ya. Nah, kemudian bagaimana jika posisi mobil nyala, remote-nya jatuh atau tertinggal? Nah, ini posisi mobil sudah nyala, kita jauhkan remote-nya. Ya, kita jauhkan remote-nya beberapa meter. Apa yang akan terjadi? Nah, misalkan kita sudah mematikan mobil, posisi sudah nyala, kemudian kita matikan, apakah bisa dinyalakan atau tidak dengan posisi nah, ada bunyi buzzer, mobil tidak bisa dinyalakan sama sekali. Jadi sangat-sangat aman, ya. Tuh, jadi kalau remote-nya tertinggal, posisi mobil hidup, kemudian remote-nya tertinggal dari mobil atau tidak berada di sekitar mobil, maka ketika mobil mati tidak bisa dinyalakan kembali. Nih,
posisi mobil mati. Ada mama. Nah, di keyless-nya ini selain keyless juga, di sini kita bisa membuka kunci cadang, kunci untuk membuka mobil secara manual, buka pintu mobil. Ya, kita buka dulu. Cara bukanya ini ada soket. Kita tarik. Nah, ini digunakan untuk membuka kunci bagasi, kunci pintu. Nah, jadi bisa dibuka. Ini fungsinya sama seperti kunci mobil bawaan untuk membuka dan mengunci pintu secara manual. Tadi kalau baterainya habis, ya konsekuensi berarti tidak akan bisa menyalakan mobil, karena ketika posisi remote ketinggalan atau jauh dari mobil, ketika mobil nyala dan dimatikan, maka mobil tidak akan bisa dihidupkan karena sensor dari remote-nya tidak ada ya. Jadi harus pastikan baterai dari remote itu harus benar-benar masih ada baterainya, jangan sampai habis di tengah jalan. Kalau habis di tengah jalan otomatis tidak bisa menyalakan mobil sama sekali. Ya. Nih. Ya, jadi sama bentuk remote-nya seperti bentuk mobil remote keyless Honda HR-V, CR-V, 3 tombol. Oke. Nah, cuman kelemahannya di sini yaitu karena kunci duduk tempat kunci mobilnya itu sudah disematkan di dalam dan di posisi mobil ACC, jadi setir tidak bisa dikunci setir. Jadi setir itu posisi tidak bisa terkunci karena untuk mengunci setir itu manual di sini. Jadi ketika sudah dipasang engine start stop otomatis, kelemahannya adalah remote tidak setir tidak bisa dikunci. Ya, kayak itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengupgrade mobil Leonnya atau mobil yang lain ke kunci keyless, karena menurut saya ini sangat-sangat praktis. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.